Sempat. Oke. Kita mulai ya, Bapak Ibu, teman-teman. Suaramu itu, Mas. Aku suaranya lagi nggak enak, Bu. Selamat sore semuanya. Semoga suara saya terdengar dengan baik. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari ALMI, Akademi Ilmuwan Muda Indonesia, itu kembali mengadakan acara yang disebut sebagai ALMI Scientist Series. Jadi ALMI Scientist Series ini adalah kegiatan rutin dari ALMI, itu kita membahas topik-topik terkini dan dibahasnya bersama dengan para ilmuwan, para saintis yang prominent di bidangnya masing-masing. Pada kesempatan kali ini merupakan acara Scientist Series pertama di tahun ini dari ALMI, dan secara khusus kita akan membahas mengenai integritas akademik. Di dalamnya nanti akan ada banyak hal, juga termasuk ke dalamnya adalah kebebasan akademik yang sekarang ini tentu juga menjadi topik hangat ya, yang dalam 1-2 pekan ini terus menjadi bahan diskusi dari para akademisi, dari para peneliti, dari para sivitas akademika, dan semua pemangku kepentingan terkait. Nah, di sini kita punya 3 pembicara yang luar biasa. Yang pertama itu adalah Profesor Arif Ansori Yusuf. Beliau akademisi dari Universitas Padjadjaran. Bidang ekspertisnya itu di bidang ekonomi. Mohon koreksi kalau saya salah. Dan beliau merupakan Ketua Dewan Profesor. Kemudian beliau juga merupakan anggota ALMI dari tahun 2015 sampai 2020. Kemudian untuk pembicara keduanya itu sudah hadir juga Profesor Sigit Rianto. Beliau dari Fakultas Hukum UGM, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Dan beliau juga merupakan Dewan Pembina dari KIKA. Nanti kita akan mungkin minta juga beliau bercerita sedikit mengenai apa itu KIKA. Kemudian yang ketiga adalah Ibu Dr. Ayen Choa. Beliau merupakan akademisi dari Universitas Tadulako dari Kota Palu. Beliau juga merupakan anggota ALMI yang pertama, salah satunya yang pertama pada periode 2014 sampai 2020. Dan beliau itu ekspertisnya atau keahliannya dalam bidang agriculture, ya, sustainable agriculture dan environmental science, dan juga secara khusus mengenai climate change. Jadi kita punya 3 pembicara yang dari bidang ilmu mencakup scope yang lumayan luas. Ada hukum, ada ekonomi, ada science, environmental science. Dan sebelum kita memulai diskusi pada sore hari ini, saya ingin memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Mas Gunadi selaku ketua ataupun presiden dari Akademi Ilmuwan Muda Indonesia untuk memberikan sedikit pengantar mengenai diskusi kita hari ini. Kepada Mas Gunadi saya persilahkan. Terima kasih Mas Kerenpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih kepada pembicara kali ini ya, yang sangat luar biasa mendedikasikan waktunya, Prof. Sigit. Saya dari kedokteran, Prof. Matur nuwun sangat sudah berkenan mengisi acara ini. Kemudian ada Mbak Ayen, founding father-nya ALMI, termasuk 12 yang anggota luar biasa. Yang pertama, kemudian tentunya Kang Prof. Arif Ansori Yusuf yang anggota ALMI yang kita banggakan. Tentunya adalah suatu kehormatan ALMI, Akademi Ilmuwan Indonesia, Akademi Ilmuwan Muda. Nah, meskipun saya tidak muda sebetulnya. Akademi Ilmuwan Muda ini, Prof. Prof. Sigit. Jadi
kalau boleh bercerita ini diinisiasi oleh Prof. Sangkot dari IP, sehingga kita anggaran dasarnya itu menginduk ke IP. Mengatakan Prof. Jadi dan disahkan oleh dengan keputusan Presiden waktu itu tahun 2016 oleh Pak Jokowi, sehingga ini merupakan organisasi resmi di bawah IP, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia 2015. Tapi SK-nya sepertinya 2016, Mbak Ayan. SK keputusan presidennya kalau tidak salah. Ini ada Mas Herlambang, ini sekjennya. Biasanya kalau urusan surat menyurat paling hafal ya. Kemudian tentunya dari semangat ilmuwan-ilmuwan muda ini ditangkap oleh Prof. Sangkot, dikumpulkan ide-idenya, kemudian semangatnya salah satunya adalah lahirnya buku Sains 45 yang mendasari riset DP waktu itu, Prof. Sigit. Salah satunya adalah harus inline dengan topik Sains 45, yang itu tentunya penelitian frontiers, Sains 45 itu tentunya merupakan salah satunya adalah Mbak Ayen ini yang sangat kita banggakan. Kemudian tentunya dalam sampai sekarang ini setiap tahun sekali kita mengadakan sidang paripurna dan itu akan ada anggota baru, dan salah satunya yang saat ini mungkin banyak yang cukup baru ya, dan tentunya yang kita masih ada anggota kehormatan. Nah, filosofi dari ALMI itu sendiri adalah literasi ilmu pengetahuan dan teknologi tentunya. Nah, harapannya salah satunya topik yang kita angkat di sini terkait dengan integritas akademik. Tentunya menjadi kekhawatiran atau keprihatinan bersama dengan beberapa topik utama yang menjadi headline dari beberapa media baik itu media online ataupun media cetak, bahkan media utama ya, terkait dengan katakanlah hal-hal yang dianggap melanggar integritas akademik. Misalnya yang paling contoh adalah perjokian dalam publikasi, kemudian dalam pemberian gelar jabatan guru besar atau gelar akademik doktor honoris causa, yang itu merupakan sesuatu yang patut kita perhatikan bersama, dan tentunya harapannya dengan diskusi kali ini minimal kita ada insight dari pakar-pakarnya tentunya yang sudah dikenalkan oleh moderatornya, yang tidak perlu kita ragukan lagi bagaimana hal ini menjadi concern bagi kami khususnya ilmuwan muda Indonesia, dan ini tentunya menjadi harus diperhatikan serius juga tentunya oleh pemerintah, bahwa hal ini menjadi concern bersama termasuk ilmuwan muda Indonesia. Mungkin itu pengantar yang bisa kami berikan. Terima kasih kepada Mas Grenpi sebagai koordinator Sains Garda Depan dan Mbak Maurita sebagai wakil koordinator. Jadi mungkin sekilas saya tambahkan sedikit bahwa dalam kepengurusan ALMI itu ada ketua, kemudian sekjen. Ini kebetulan sekjennya dari Fakultas Hukum ini Prof. Sigit Mas Herlambang, yang tentunya sudah tidak kita ragukan lagi. Kemudian ada 4 pokja, yaitu Sains Garda Depan, Sains Kebijakan, Sains Masyarakat, dan Sains Pendidikan, serta ada 3 direktur kerjasama, direktur program, dan direktur komunikasi. Nah, tentunya harapannya ini seperti yang disampaikan moderator tadi bisa memantik, tidak hanya memantik ya, mungkin ini awalan yang baik bagi kita sebagai organisasi ilmuwan muda Indonesia untuk terus mengawal, minimal memberikan kontribusi terhadap isu-isu yang sangat mengganggu ya, dalam artian mengganggu dari dalam hal ini tentunya terkait dengan integritas akademik itu. Mungkin itu saja Mas Grenpi. Sekali lagi terima kasih kepada semua yang sudah join dan anggota ALMI. Mohon maaf tidak bisa saya sapa satu persatu. Tadi saya lihat ada Mbak Cindy, kemudian dan yang lainnya.
Terima kasih. Saya kembalikan waktu kepada Mas Granby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Mas Gunani atas sambutannya. Sebelum kita lanjut ke topik utama diskusi kita pada hari ini, mungkin kita akan ambil foto bersama terlebih dahulu. Saya minta kepada seluruh audiens, seluruh peserta agar kita bisa on cam sejenak. Kita ambil gambar, kemudian setelahnya kita akan lanjut ke menu utama dari diskusi kita pada sore hari ini. Saya minta tolong Mas Alif, tolong beri aba-aba Mas Alif. Halo Mas. Oke, kita mulai untuk halaman pertama. Senyumnya 1, 2, 3. Oke, kemudian selanjutnya halaman kedua, senyumnya 1, 2, 3. Oke, halaman terakhir. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada seluruh audiens. Kita akan mulai diskusi pada sore hari ini. Untuk membuka diskusi, saya mendapat kabar dari Pak Sigit bahwa beliau akan memberikan presentasi singkat. Dari beliau saya persilahkan Prof. Sigit. Halo, jadi saya dulu Mas, bukan Prof. Ansori dulu. Oh, karena dari Ibu Ayen dan Pak Arief itu akan berdiskusi saja, tidak ada presentasi yang akan ditampilkan. Oleh karena itu saya persilahkan terlebih dahulu kepada Prof. Sigit untuk memulai. Baik, terima kasih. Saya izin share. Baik, terima kasih Mas Granby. Di monitor sudah kelihatan ya PowerPoint-nya? Sudah kelihatan. Oke, baik, terima kasih Bapak-Ibu sekalian dan teman-teman semua yang saya hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini saya mendapatkan kehormatan besar untuk bersama teman-teman mendiskusikan apa yang sebenarnya menjadi concern atau kepedulian kita semua sebagai sesama akademisi atau sebagai sesama cendekiawan di Indonesia. Nah, apa yang ingin saya sampaikan di sini sebenarnya saya kira merupakan common sense. Kita semua tahu, kita semua merasakan, sehingga apa yang saya sampaikan bisa jadi adalah sekedar mewakili apa yang ada di benak kita semua. Bapak sekalian dan teman-teman semua yang saya hormati, kalau kita bicara integritas akademik itu, saya kira ada dua hal yang memang harus kita lihat secara simultan. Pertama, apa yang dinamakan dengan integritas itu sendiri, dan yang kedua adalah sebenarnya apa dan bagaimana yang disebut dengan dunia akademik atau institusi akademik. Karena ini dua hal yang sangat berkaitan. Teman-teman saya kira juga sudah sangat familiar. Seperti yang diungkapkan oleh Mahatma Gandhi misalnya, yang kira-kira mungkin lebih dari 150 tahun yang lalu, beliau mengungkapkan bahwa your belief become your thoughts become your word become your action become your habit, your ini adalah mewakili
bagaimana mendeskripsikan apa yang disebut dengan integritas. Apa yang kita yakini, apa yang kita pikirkan, dan kemudian apa yang kita katakan keluar dari pikiran kita, dan menjadi cara kita berperilaku, menjadi tindakan kita. Dan itu akan membentuk keyakinan, membentuk nilai, membentuk values yang kita jalani. Dan bisa jadi ini akan menentukan posisi atau eksistensi kita. Pada satu sisi kita bisa meminjam kata-kata inspiratif dari Mahatma Gandhi. Nah, pada sisi yang lain, kalau itu diletakkan di dalam konteks akademik atau pendidikan tinggi, maka kita semua menyadari bahwa yang namanya dunia akademik, institusi akademik itu memiliki misi yang kita yakin semua percaya pada ini, bahwa misi fundamental dari institusi pendidikan tinggi itu menyelenggarakan pendidikan akal budi, merawat dan mengembangkan karakter mulia dengan melakukan pencarian dan pengungkapan kebenaran. Maka di dalam dunia kita, di dalam pekerjaan kita itu kan ada penelitian, ada riset. Riset itu dari kata research, jadi mencari kembali, menemukan kembali. Apa yang ditemukan? Ya, ditemukan itu adalah apa yang benar. Dan itu yang kemudian kita ungkapkan. Nah, itu adalah bagaimana kita melihat dunia akademik. Kalau itu kita kemudian meletakkannya dalam konteks yang mungkin lebih aplikatif dan lebih luas, maka integritas akademik ini akan berkaitan dengan yang secara universal atau berdasarkan best practice itu dikenal ada 6 nilai atau 6 basic values, yaitu kejujuran. Maka kita akademisi, kita cendekiawan, itu harus jujur. Kehormatan dan respect, saling menghormati, saling menghargai, tapi juga menjunjung tinggi kehormatan. Ada kepercayaan, ada trust, di mana seluruh proses yang kita lakukan didasarkan kepada suatu kesahihan, sehingga bisa dipercaya dan kita percaya pada itu. Adil, karena dan ada tanggung jawab responsif, dan tentunya adalah ada keberanian. Nah, jadi beberapa nilai dasar ini sebenarnya yang kemudian secara simultan menjadi inspirasi dan menuntun pekerjaan, menuntun behavior kita semua sebagai akademisi, sebagai ilmuwan, dan sebagai insan yang bekerja di institusi pendidikan tinggi. Dan itu yang kemudian juga tentunya kita ajarkan kepada mahasiswa kita, kepada kolega kita. Tapi itu juga yang kemudian harus kita pertahankan bersama secara holistik, baik kepada kolega, kepada teman-teman yang berada di bawah dengan kita, tapi kita juga tidak bergantikan untuk menyampaikan ini atau berperilaku seperti ini ketika berhadapan dengan mungkin yang secara administrasi birokrasi struktural adalah berada pada posisi yang mengasuh atau mengawal kita semua karena posisi strukturalnya. Nah, di sisi lain, Bapak Ibu dan teman-teman semua, saya juga ingin mengutip apa yang disebut dengan tanggung jawab akademik itu. Kalau kita semua sebagai umat yang beragama Islam atau Muslim, ada satu hadis yang sangat terkenal dan seringkali banyak dikutip, hadis riwayat Ahmad, yaitu kulil haq walau kana. Katakanlah yang benar, katakanlah kebenaran itu meskipun itu terasa pahit. Terus it is bitter. Kalau saya meminjam salah satu kata-kata inspiratif yang digunakan oleh salah satu cendekiawan
ya sangat terkenal di abad ke-20 dan sampai dengan abad ke-21. Beliau masih hidup sampai sekarang, umurnya 90 tahun lebih. Profesor Noam Chomsky ketika dihadapkan pada situasi ketika Amerika harus menginvasi Indochina pada saat itu tahun 60-an dan menimbulkan gelombang resistensi, protes, dan diskursus secara politik, ekonomi, bahkan secara akademik di seluruh dunia dan terutama adalah di kalangan ilmuwan Amerika. Noam Chomsky 55 tahun yang lalu lebih mengatakan, it is the responsibility of the intellectual to speak the truth and to expose lies. Jadi ada kewajiban, ada tanggung jawab sebagai akademisi, sebagai intelektual, sebagai ilmuwan untuk menyatakan hal yang benar. Dan tentunya juga ada mengungkap ketika terjadi hal-hal yang tidak benar atau kebohongan. Ini adalah tanggung jawab yang melekat atau inherent. Dan saya kira ini kita bisa menemukan inspirasi seperti ini di dalam ajaran etika, sosial, dan juga budaya atau agama yang lain. Nah, ini yang oke. Bapak sekalian yang saya hormati, kalau kita meletakkannya di dalam konteks institusi pendidikan tinggi, maka integritas akademik itu ya, merupakan hal yang esensial dan seringkali dianggap sebagai epicentrum, pusat atau fokus dari banyak aspek. Dari segi regulasi misalnya, ada pengaturan-pengaturan yang memberikan perlindungan untuk itu. Dari segi institusi dan dari segi individual, maka itu akan membangun, melembagakan, dan merawat apa yang disebut dengan otonomi itu. Dan ini juga merupakan tradisi yang sifatnya universal. Tidak hanya berasal dari masyarakat barat, tetapi juga di masyarakat timur, di masyarakat manapun. Kita bisa belajar dari banyak hal, banyak fakta, dan banyak peristiwa sejarah, cendekiawan-cendekiawan yang berpikir dengan integritas akademik itu berkontribusi terhadap peradaban. Dan ini adalah yang saya kira menjadi bagian bagaimana kita memaknai dan tentunya adalah meyakini dan mengembangkan. Oke, Bapak sekalian yang saya hormati, karena waktunya saya yakin saya tidak punya waktu terlalu banyak gitu, untuk bersama-sama dengan Bapak sekalian. Nah, tetapi di sisi lain juga kita juga tentunya adalah ada fakta sekitar kita. Selalu ada orang-orang yang mendapatkan derajat gelar akademik dengan jalan pintas. Yang itu diperoleh dengan cara yang tidak sesuai dengan kaidah, proses, standar, dan capaian akademik yang otentik. Tetapi berdasarkan pola transaksional layaknya penjual berhadapan dengan pembeli. Ada disertasi, plagiasi, ada gelar doktor yang aneh-aneh, bahkan juga yang paling mutakhir adalah adanya istilah perjokian bagi para akademik. Nah, itu adalah mencerminkan fakta kita. Nah, apa yang terjadi kemudian adalah hal-hal seperti itu akan memicu dan menjerumuskan pada situasi yang seringkali saya mengenalkan sebagai pembusukan akademik. Dari dalam, karena ada proses akademik dishonesty, ketidakjujuran akademik yang tadi gambarkan. Ada plagiasi dan yang lain. Ada transaksi. Tapi juga pengkhianatan dan kepentingan publik dengan cara-cara atau dengan modus yang seringkali dikatakan praktek korupsi. Yang tidak kalah pentingnya adalah integritas akademik itu seringkali juga disalahgunakan dan menjadi fenomena apa yang dengan hired gun atau pelacuran akademik. Jadi senjata sewaan. Gitu kan. Saya tidak ingin menjelaskan terlalu jauh, tapi saya kira Bapak sekalian bisa memaknai sendiri bagaimana akademisi itu menjadi senjata sewaan. Nah, terakhir yang saya sampaikan adalah ada banyak hal yang ada di sekitar kita, tapi salah satunya yang perlu kita waspadai adalah ancaman-ancaman terhadap integritas akademik. Yang ancaman itu bisa
berkorelasi dengan situasi, keamanan, kebebasan, dan keselamatan sebagai akademik. Bisa jadi tekanan dari politisi, bisa jadi tekanan dari birokrasi, bisa jadi tekanan dari penyandang dana, tapi juga tekanan itu dari crowd, dari publik, dari buzzer, dan yang lain yang seringkali itu harus kita hadapi di kita semua. Dan itu adalah tantangan kita ke depan. Saya kira demikian, Mas Grandrik, karena waktu saya sudah habis. Terima kasih. Dan waktu saya kembalikan kepada Mas Grandrik. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Prof. Sigit buat pengantarnya yang sangat baik. Beliau tadi menyampaikan ada 6 nilai dasar integritas akademik. Ada kejujuran, kehormatan, kepercayaan, keadilan, tanggung jawab, dan keberanian. Nah, berangkat dari nilai-nilai dasar integritas akademik itu, saya mau langsung bertanya kepada para narasumber. Mungkin dimulai dari Bu Ayen terlebih dahulu. Bu Ayen, bagaimana melihat saat ini kondisi integritas akademik di Indonesia secara khusus ya? Agar kita langsung menjawab tajuk acara kita hari ini. Bagaimana kondisi saat ini? Silakan Bu Ayen. Ya, sebelumnya terima kasih yang hari ini berfungsi juga Mas Grandrik yang berfungsi juga sebagai moderator dan juga yang ketua di Sains Garda Depannya Almi. Tadi juga ada Pak Sekjennya, Pak Presiden dan Sekjen dan juga anggota lain dan terutama para partisipan pada sore dan malam hari ini yang berkesempatan hadir. Ya, ini memang topik yang ini ya agak menyindir profesi kita gitu sebagai pendidik ya, Prof. Sigit ya, betul ya. Tadi juga paparannya yang tadi sangat baik gitu untuk mematik jalannya diskusi dan juga mungkin mempertajam gitu ya. Kalau saya sih dari bagaimana itu kondisi saat ini dan ke depan, kalau saya sih mungkin yang agak mungkin tadi sudah disebutkan gimana crowdednya dan gimana yang bisa membuat orang tidak berintegritas atau bagaimana gitu. Sampai tadi ada ayat yang sangat bagus gitu ya. Nah kalau saya sih melihat lebih kepada bagaimana ini ya bukan hanya menanggulangi sih ya, tetapi praktek-praktek ini sering-sering hanya dilakukan sebagian kecil pada prinsipnya. Banyak orang yang masih sangat idealis di bidang pendidikan. Tetapi kadang-kadang yang sangat kecil ini tidak mendapatkan punishment yang cukup gitu. Jadi sering-sering itu menjadi kayak suatu praktek yang jadi ada kecenderungan mungkin yang 90% ini terlalu cuek malah kadang-kadang gitu. Jadi yang praktek 10% ini berjalan di dalam sistem dan merusak keseluruhan nama besar institusi gitu. Nah, tadi salah satu prinsip yang paling baik itu courage. Nah, ini sering-sering yang kita mungkin agak segan dalam ada juga latar belakang mungkin kultur ya, atau saya salah nantinya mungkin bagus untuk didiskusikan. Tidak banyak yang berani melakukan apa ya protes gitu atau ngapain. Dan kemudian jadi sehingga kadang-kadang itu sampai titik tertentu kayak sekarang mungkin itu terlalu banyak mungkin sehingga juga menarik perhatian lebih luas publik gitu ya kan. Nah, satu hal lain lagi adalah ada kayaknya suatu hal yang putus di dalam sistem manajemen kita gitu ya, terutama leadership gitu di dalam sistem manajemen memimpin gitu. Nah, menurut saya kalau saya ingat salah satu publikasi tulisan Mas Herlambang dan kawan-kawan itu juga terkait yang misalnya beberapa misconduct yang kemudian masih bisa menjadi pimpinan atau apa gitu. Ini kan praktek yang agak kurang bagus ya kalau dibandingkan di luar. Biasa kalau di luar itu kalau sudah dicurigai biasanya akan mengeliminir dirinya, mengeluarkan gitu ya. Tapi sering-sering di kita kayaknya itu enggak terlalu gitu. Jadi menurut saya praktek-praktek demikian leadership, kepemimpinan, ketidakberanian, kemudian juga aturan yang kurang tegas, dan di kita etika itu kok sering-sering diartikan dengan kayak etika berpakaian, etika apa, tetapi etika menyontek, etika memfabrikasi data, falsifikasi, mengganti, ngapain itu hukumannya jauh lebih ringan mungkin dengan seseorang yang terlambat masuk kelas
kalau dari masih mudanya, masih mahasiswa, itu tidak dilakukan aturan. Kalau di luar, saya rasa mungkin kita pada tahu pertama masuk kelas yang dikasihin itu umumnya adalah integriti, aturan-aturan yang terkait dengan integritas kita sebagai seorang mahasiswa, atau kalau baru bekerja, integritas kita sebagai seorang pendidik, dosen, stafnya, aturan akademiknya, integritasnya seperti apa. Nah, ini mungkin yang kita rada miss ya kan? Saya nggak tahu apakah itu pekerti AA, bagaimana dosen mengajar, apakah itu apa ya, akan meningkatkan integritas atau apa gitu. Nah, kemudian kadang-kadang juga keberhasilan nih, ukuran keberhasilan seorang dosen gitu itu sering-sering diukur berdasarkan gelar dan pangkat gitu, tidak lebih kepada luaran gitu kan, luaran yang dihasilkan gitu. Nah, itu membuat orang juga, jadi tadi Prof. Sigit ada menyebutkan itu kayak misalnya publik yang menekan atau ngapain gitu. Nah, itu juga mungkin kadang-kadang membuat orang yang sudah salah, tetapi menurutnya itu mungkin sesuatu yang umum gitu. Jadi kalau punya gelar prof itu mungkin jauh lebih baik dibandingkan yang doktor aja, atau doktor lebih baik daripada yang master. Nah, sehingga semua orang yang tidak ada kaitannya dengan science development di keseluruhan pemerintah berusaha jadi doktor gitu kan. Yang kadang-kadang entah bidang kerjanya di bank, tapi penelitiannya atau hasil S3-nya itu bidang guru gitu, meneliti guru atau apa yang selalu sangat ringan, nggak ada novelty dan nggak sesuai bidangnya. Misalnya ya, hal-hal demikian itu selalu ada. Kalau saya pribadi sih, kalau boleh saya juga di sini menekankan dalam karir saya, itu minimal dua kali hal yang besar yang saya merasa bahwa tidak ditegakkan integritas akademik. Jadi waktu saya masih sangat junior, itu ada senior yang mengcopy tulisan saya untuk menjadi proposal, jadi itu dikomplain, tapi tidak ada sesuatu yang menunjukkan bahwa universitas itu punya aturan integritas yang jelas, ya kan. Dan kemudian beberapa waktu yang lalu itu juga ada hal-hal yang membuat yang kayak ya, maksudnya memandang bahwa karya orang, karya kita, dan yang ngapain itu kan sesuatu yang sangat buruk kalau karena kita adalah pendidik gitu. Itu Mas Grand Prix Terima kasih, sebagai Pak. sambungan dari Mas Sigit Ada mungkin. beberapa hal yang disitir tadi, ada aturan, ada dan juga punishment ya Bu ya, yang rasanya tidak permisif sekali mungkin saat ini yang kita rasakan. Baik, mungkin dari pandangan Prof. Arief, bagaimana Prof. Arief mengenai kondisi kita saat ini? Oke, terima kasih Mas Granvik. Mudah-mudahan suara saya cukup jelas ya. Jelas. Oke, good. Saya kebetulan baru pulang dari ngajar perdana semester ini. Jadi habis dari ngajar itu saya berpikir ya bahwa sebenarnya kita tuh beruntung ya, menjadi bagian dari memilih karir di universitas, di perguruan tinggi. Ya. Karena sering orang nggak sadar bahwa universitas itu mempunyai keunggulan yang jarang dimiliki oleh lembaga non-universitas. Saya istilahkan itu twin credential. Di mana kredensial yang pertama itu adalah scientific authority, itu sudah tidak perlu diragukan lagi. Yang kedua itu adalah academic independence. Yang ini dua hal ini tuh menjadi modal yang kuat buat kita berperan dalam pembangunan ekonomi sosial yang sekarang lagi di-challenge oleh demokrasi yang belum sempurna. Jadi kita tuh kena ketika misalkan pemerintah atau negara itu mau melakukan sebuah reform yang baik, misalkan pro sosial, pro environment reform, pro social reform, itu kadang-kadang selalu dihadapkan pada winner and loser. Jadi politiknya susah gitu loh. Sehingga perlu didukung kalau dia kebijakan itu perlu didukung oleh publik. Nah, salah satu dukungan publik itu akan kita dapat kalau kita polisinya itu scientifically proven lah. Jadi evidence based gitu. Dan orang itu turn to no one else than us. Gitu. Karena kita punya dua kredensial itu. Nah, sayangnya yang kredensial yang kedua itu adalah fungsi dari integritas akademik orang-orang di dalamnya. Gitu. Nah,
Kalau integritas akademik orang-orang di dalamnya itu nggak ada, bubar, maka twin credentialnya itu hilang satu. Pincang kita. Pincang. Jadi peran kita udah susah lagi. Nah, saat ini kalau ditanyakan kondisi kita seperti apa, ini kita udah mulai pincang. Melihat kondisi sekarang. Nah, itu berbahaya. Bukan hanya berbahaya buat kitanya, berbahaya untuk kemajuan negara ini. Karena tidak ada lagi orang tentu ketika kita memerlukan sebuah scientific analysis atau assessment dari sebuah reform. Itu yang saya lihat. Jadi itu jawabannya. Nah, yang kedua mungkin yang kedua adalah saya mungkin berbicara lebih dari segi ekonomik ya. Karena kalau hal-hal lain yang ekonomik teman-teman banyak yang lebih paham. Tapi yang terkait ekonomik, pertanyaannya adalah root cause-nya apa gitu ya. Kenapa sih kok kecenderungannya di sekarang ini itu banyak terjadi atau FFP ya kalau dalam bahasa Inggris, falsification, fabrication, and plagiarism. Itu menurut saya itu dua itu ya. Sebentar. Ada dua ya. Jadi yang pertama itu kan integritas akademik itu sebenarnya mungkin satu the main ingredient-nya itu adalah honesty, kejujuran. Nah, untuk supaya jujur itu inner, itu power dari diri sendiri, itu moral gitu ya. Terus yang kedua, itu sistem gitu loh. Ini semuanya itu sama penting menurut saya. Kita tidak bisa hanya mengandalkan moral suasion supaya integritas akademik itu dipegang. Kalau sistemnya nggak jalan. Jadi kalau dalam main game itu ya ada actor, ada player, ada gamenya gitu. Yang mana yang lebih kuat? Ini empirical issue, empirical question lah. Tapi dua-duanya penting. Kalau kita hanya nyuruh orang aja, hey, jaga kejujuran, tapi sistemnya yang diperbaiki nggak? Jadi contoh yang sering saya pakai gitu ya adalah ini. Orang Indonesia itu kalau ke Singapura itu nggak buang sampah sembarangan. Gitu. Tapi orang Singapura kalau ke Bali nggak pakai helm. Jadi bukan orangnya, jangan-jangan sistemnya. Nah terus satu lagi Mas, dulu sebelum PT ini maaf saya pakai ilustrasi ya. Saya tuh nggak pernah percaya Indonesia itu bisa mengatur orang merokok dulu. Karena katanya orang Indonesia susah diatur, gitu ya. Faktanya ternyata bertolak belakang. Coba Mas lihat kalau lagi jalan-jalan pakai kereta api. Di sistem perkeretaapian, di keretanya, di stasiunnya, gitu ya. Ada nggak orang merokok sembarangan? Tidak ada. Beda dengan di Paris. Di Paris orang masih merokok di stasiun. Di Roma apalagi. Gitu. Kita bisa lebih baik lah. Jadi artinya apa? Artinya sebenarnya kalau sistemnya dibuat, itu kita bisa untuk berbenah diri gitu. Nah, cuman contoh lagi yang contoh yang lain yang ingin saya coba bawa gitu adalah dalam konteks ini sistem. Ya. Dulu Indonesia misalkan gini, suatu saat dibuatlah sistem bahwa ini maaf ya contohnya, bahwa kalau kita conference kalau paper jurnal itu dapat kredit 40, kemudian suatu masa kemudian ditambahlah conference proceeding itu 25 poinnya. Ini kan sistem insentif nih. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang berbondong-bondong membuat conference abal-abal di Indonesia. Gitu. Sehingga prestasi kita meningkat, jumlah publikasinya sampai ke langit, jumlah publikasinya. Tapi 80% itu conference proceeding abal-abal. Nah, ini yang salah siapa? Apakah yang salah orang atau sistem? Menurut saya, ini yang salah sistem. Ini yang disebut dalam economics perverse incentive atau contohnya Cobra Effect. Jadi Cobra Effect itu pemerintah British dulu di India, di Delhi itu banyak sekali ular kobra. Lalu dibuatlah sistem yang bisa membawa kobra mati ke kami bayar sekian dolar gitu misalkan. Lalu rame-rame lah orang membunuhi kobra, kemudian meminta uangnya ke pemerintah Inggris pada saat itu. Tapi tidak selesai sampai di situ. Adalah para entrepreneur yang mengembangbiakan kobra. Lalu membunuh kobranya, lalu kobranya dibawa untuk bikin insentif gitu. Itu yang terjadi. Lalu ketahuan, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya pemerintah Inggris kemudian waktu itu, aduh ini nggak bisa kayak gini. Tapi dia kena buah si malakama. Karena kalau program itu dihentikan, maka kobranya akan dilepas, sehingga jadi banyak lagi gitu.
Nah, ini yang disebut dengan Cobra Effect atau first incentive. Ini yang terjadi dalam konteks conference proceeding. Jadi ketika conference proceedingnya udah banyak, karena banyak orang yang main gitu ya, ketika mau dihentikan, dia nggak rela dihentikan. Kenapa coba? Karena kalau dihentikan, maka tiba-tiba prestasi pemerintah itu seolah-olah drop gitu loh. Karena orang nggak mau gitu. Jadi ini Cobra beneran. Conference proceeding itu adalah bagian dari Cobra Effect. Salah satu contohnya. Nah, jadi solusinya bagaimana? Solusinya menurut dua-duanya. Pertama, yang moral suasion-nya itu adalah dengan education. Kita itu early comer lah dalam hal ini. Tahun 2000-an kita belum berpikir masalah publikasi misalnya. Nah, kita harus education. Education itu kita sama-sama saling mengingatkan, bikin acara-acara kayak gini, itu tetap lakukan terus-menerus. Karena bagaimanapun juga kita masih baby dalam hal ini. Nah, terus yang kedua, perfecting sistem insentif. Karena sistem insentif kita itu banyak flow-nya. Nah, kalau sistem insentif kayak gitu yang potensially perverse insentif, itu one is too many. Salahnya itu. One is too many. That cannot be any, even one is too many. Karena contoh maksudnya one too many nih. Kalau ada satu aja jurnal ya, di Scopus yang masih tidak didiscontinue, satu aja, gitu ya. Orang-orang tuh semua ke situ. Itu aja semua gitu. Sampai didiscontinue gitu. Ada satu aja dari sejuta. Satu dari sejuta jurnal di Scopus ada satu yang abal-abal ya, itu diserang terus sama orang-orang Indonesia. Nah itu one is too many. Jadi artinya, nah caranya gimana? Ya terpaksa kita harus bikin sistem insentif, kan pasti ada yang tidak sempurna. Maka kita harus setiap saat continuously itu ditutup terus, tambah terus sampai jadi sempurna gitu sistemnya. Terus yang kedua, karena keuntungan kita, karena kita itu baru belajar, ya Indonesia itu baru belajar. Mari kita sama-sama lihat di negara-negara lain gitu ya. Bagaimana sih sistem mereka bekerja dengan baik di negara-negara yang lebih maju dari kita gitu dalam hal ini gitu. Terus yang terakhir mungkin sebenarnya sistem kita juga udah ada baik, ada kode etik. Kita masing-masing kampus punya kode etik, punya code of conduct dan lain-lain. Sebenarnya ada gitu. Cuman tidak ditegakkan. Itu aja. Jadi penegakan ini juga perlu. Penegakan itu maksudnya kalau dia melakukan pelanggaran etika harus sanksi gitu loh. Nah, ini perlu apa? Ya perlu di kampus-kampus itu perlu orang-orang yang kayak teman-teman gitu loh, pembahain gitu, apalagi punya leader kayak Pak Sigit, itu perfect lah kalau kayak gitu. Nah, ini critical mass ini perlu dibangun. Jadi menurut saya tugas kita semua, terutama tugas ALMI itu membangun critical mass ini yang supaya ketika teriak gitu nggak sendiri. Dan saya salut sama UGM kemarin, misalkan kasus UGM. Karena kasus UGM itu minimal memberikan deterrence ya kepada para pejabat-pejabat lain. Kan namanya jadi jelek. Kalau kelihatan, ternyata dia minta-minta jadi guru besar gitu ya. Walaupun enggak gitu kan, jadi jelek namanya. Jadi nggak berani-berani lagi. Jadi saya terima kasih tuh kepada teman-teman di UGM yang mengangkat isu ini sehingga jadi deterrence. Itu juga salah satu bagian dari edukasi. Perjuangannya itu jadi edukasi buat orang lain. Mungkin itu sementara saya stop sampai di sini, nanti kita terusin lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Arief. Sebelum saya lempar ke audiens, tadi Pak Arief menyitir mengenai FFP itu, falsification, fabrication, plagiarism. Kemudian kalau kita kaitkan dengan masalah sistem insentif, sistem penilaian untuk kenaikan pangkat dan sebagainya, apakah sistem saat ini itu ada kontribusinya malah terhadap FFP tadi, terhadap behavior yang akhirnya merupakan antitesa dari integritas akademik, Pak Arief? Ya itu sebenarnya salah satu pesan yang ingin saya sampaikan seperti itu. Kontribusinya ada sistem itu. Contohnya tadi misalkan kayak gini, saya pakai kena ekonomiknya. Contoh sederhana ya. Kalau misalkan ini saya kasih ilustrasi. Misalkan misalkan gini, misalkan cara perhitungan yang metrik ini agak berisiko. Jurnal 40 misalkan, jurnal internasional 40, jurnal abal-abal atau jurnal lokal atau jurnal misalkan conference proceeding 20 aja misalkan ya, 40-20 gitu ya. Nah, ini karena substitusinya sempurna, orang bisa ngejar banyak dengan 100 conference proceeding, itu dilakukan, itu terjadi Mas. Nah, ini dalam ekonomik disebut dengan corner solution gitu, karena perfect substitute. Walaupun ini lebih kecil 20 daripada 40, ya kan karena bisa digantikan sempurna. Nah, karena digantikan sempurna, maka ya udah, dia itu aja semua, di sini satu. Nah, itu berarti contoh bahwa sistem juga punya peran dalam hal seperti ini gitu. Kalau ekonomik itu kita ngelihatnya cara seperti itu. Ya. Jadi betul ada, Mas.
Tapi Mas Grand Prix, sekaitan dengan itu bisa nggak saya memberikan sebuah contoh yang bisa Silahkan Bu Ayen. masalah integritas akademik ini bisa akhirnya membunuh seseorang gitu ya. Ya, silahkan. Jadi saya nggak tahu apakah teman-teman semua mengikuti kejadian di University of Florida di tahun 2019 yang cukup menarik perhatian dunia terkait dengan bunuh dirinya seorang mahasiswa S3 yang bernama Chen Huixiang waktu itu. Dia dari Computer Engineering Sciences gitu, dari bidang itu, yang mensubmitkan sebuah tulisan pada conference yang cara pemeriksaannya kurang bagus di awal oleh reviewnya, tetapi kemudian oleh reviewer yang lainnya itu benar-benaran dibongkar habis. Kemudian anak ini karena terdidik sangat baik dalam integritas akademiknya, jadi tahu bahwa harus kebenaran, keadilan, kejujuran itu semuanya harus ada. Jadi dia sangat baik di bidang itu. Nah, kemudian dia melakukan perbaikan seperti yang diminta oleh reviewer. Ternyata waktu dalam perbaikan dia baru menyadari bahwa yang dikomentarin reviewer itu tidak mungkin bisa diperbaiki karena dari sejak awal itu adalah falsifikasi dari grupnya, termasuk dengan pembimbingnya. Jadi itu data yang direkayasa gitu dari yang ngapain. Nah, waktu dia bunuh diri, dia menulis surat terbuka bahwa dia berharap dengan bunuh dirinya dia itu akan memberi nilai positif kepada semua orang untuk lebih berintegritas di dalam akademiknya. Yang 2 tahun kemudian dari penyelidikan, pembimbingnya kemudian diskor. Itu waktu itu sempat cukup heboh kasus ini di University of Florida US gitu ya. Jadi menurut saya kita jangan terlalu kayak seperti Mas Arief bilang gitu, kita awal gitu, pemain awal gitu, tapi perbaikan sistem dari waktu ke waktu, ya jangan sampai juga kasusnya seperti yang terjadi pada University of Florida ini, atau di 2023 ini juga ada kasus yang cukup besar kan yang terjadi di Jerman, yang kemudian semua papernya 164 paper kalau nggak salah, yang kemudian itu semuanya dicoret, yang di retract, ya kehilangan posisi profesor gitu. Saya rasa tadi Mas Arief juga menyebut kalau kita belajar dari negara lain mungkin akan jadi ada perubahan. Kan kalau di negara lain menjadi seorang profesor adalah penghasil uang bagi universitas. Betul nggak Mas Arief? That you are ini kan a resource of the university. Diangkat bukan karena jumlah kum, tetapi karena universitas memerlukan keterampilan Anda, kepintaran Anda, bidang Anda untuk menghasilkan uang buat universitas. Nah, saat itu mungkin banyak orang tidak ingin jadi profesor dan tidak ingin ada perjokian yang membantu gitu ya kan, atau apa itu. Jadi itu aja sih. Saya sih ingin menyatakan bahwa di belahan dunia lain itu bisa orang sangat berintegritas dan menyebabkan diri itu pilih jalan bunuh diri, dan bisa dicari di internet kalau teman-teman tidak percaya, karena kasus itu cukup besar waktu itu dan ada di Nature malah waktu itu di ininya. Terima kasih. Terima kasih Bu Ayen. Silakan Pak Sigit, ada yang ditambahkan? Kami juga menunggu. Silakan para audiens yang ingin langsung bertanya boleh raise hand. Kita fleksibel saja dalam diskusi kali ini. Silakan. Ada dari ITB bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, apakah konflik interest juga menjadi ancaman terhadap integritas akademik? Mungkin Pak Sigit dulu, silakan Pak. Bagaimana dengan konflik of interest ini, Pak Sigit? Ya, baik. Terima kasih, Mas Grand Prix. Saya kira ini pertanyaan yang klasik, ya, bagaimana konflik of interest itu terjadi. Nah, yang tadi secara ringkas, gitu kan, saya mengatakan bahwa bagaimana konflik of interest itu di dalam praktek dan dalam komunitas akademik akhirnya menghasilkan satu tradisi atau satu perilaku yang disebut dengan hired gun, terutama atau senjata sewaan.
salah satunya adalah karena apa? Karena para akademisi sendiri punya kepentingan sebenarnya terhadap hal-hal yang bisa jadi menjadi pesanan, bisa jadi menjadi harapan dan yang lain-lain, sehingga apa yang semula seharusnya dijunjung tinggi berdasarkan etika akademik, berdasarkan kebenaran akademik, itu kemudian dikompromikan. Nah, kompromi-kompromi itu karena dibingkai atau pengaruh dari konflik of interest itu. Nah, ada beragam konflik of interest. Nah, kalau di di Fakultas Hukum itu sangat mudah dilihat, terutama kalau di Fakultas Hukum. Orang datang ke pengadilan menjadi saksi ahli, lalu kemudian dia akan bersaksi sebagaimana yang tadi dikatakan sebagai hired gun, senjata sewaan. Jadi bisa digunakan untuk menembak yang menyewa itu. Untuk menembak oleh yang menyewa itu, untuk menembak siapa saja tergantung dengan kepentingan bagaimana dia. Nah, itu yang saya katakan fenomena the hired gun. Bisa juga ada pesanan-pesanan yang bukan dari dalam kontestasi di pengadilan, tapi di luar pengadilan juga banyak sekali. Gitu kan. Untuk riset, untuk hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi politik dan yang lain. Gitu kan. Saya kira kan kita banyak sekali menyaksikan misalnya bagaimana perdebatan yang berkaitan dengan rancangan legislasi atau rancangan undang-undang yang seringkali pada akhirnya menimbulkan dalam tanda petik itu pembelahan di kalangan akademik. Kenapa? Karena kemudian ada yang menghadapi kepentingan-kepentingan publik itu dengan nalar dan hati yang jernih, tapi ada yang kemudian menghadapi yang seharusnya itu kepentingan publik tercermin di dalam proses dan muatan legislasi itu ya, jadi dikesampingkan karena ada kepentingan itu. Nah, konflik kepentingan itu seringkali bisa kita lihat di. Nah, tapi yang kedua yang ingin saya sampaikan, sebenarnya saya melanjutkan dari Prof. Ansori itu tadi. Soal tata kelola dan soal sistem yang kita hadapi ini memang PR yang sangat besar. Tetapi kalau saya boleh menggunakan metafora, ibaratnya kita itu kalau di dalam hal seperti ini, kita seperti menyaksikan sinetron. Nah, sinetronnya itu tergantung rumah produksinya itu. Kalau rumah produksinya kreatif, gitu kan, maka dia akan menyajikan sinetron yang bagus, yang mendidik, yang kreatif juga. Aktor-aktornya juga akan berpikir begitu. Nah, yang ingin saya katakan adalah institusi yang mengelola kalangan akademisi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Ini ibaratnya adalah rumah produksi yang kemudian memproduksi itu semua. Lalu orang berebut menjadi aktor, lalu hasil sinetronnya itu yang kemudian dinikmati oleh publik. Karena adanya penundukan yang dilakukan oleh pengelola atau institusi yang membuat atau yang ibarat rumah produksi itu, maka kita menghadapi situasi seperti ini. Ibaratnya misalnya, gitu kan, karena kita itu latah, maka rumah produksi itu mengatakan bahwa semua harus bisa melakukan atau berenang. Tapi tidak pernah dipikirkan bagaimana kolam renangnya, bagaimana mengajarkan cara berenang, bagaimana mengajarkan gaya berenang. Akhirnya yang terjadi adalah ya semua berenang dengan sendiri-sendiri, yang berenang di sungai, yang berenang di kolam, yang berenang di selokan, dia mengaku berenang. Maka akibatnya adalah seperti yang disampaikan oleh Prof. Ansori tadi, produktivitas yang masuk di jurnal internasional itu melangit. Tapi apakah itu benar-benar berenang menurut standar Olimpiade, berenang dengan gaya yang baik dan benar sesuai dengan kaidah, metode, dan cara olahraga berenang yang baik dan benar, kan masih harus dipertanyakan, gitu kan? Karena kemudian rumah produksi ini adalah memproduksi dengan cara-cara yang tadi saya katakan. Dan sayangnya adalah sampai sekarang kita masih menghadapi hal-hal seperti ini. Tetapi bagaimanapun juga, gitu kan, saya melihat ini kesempatan bagi kita semua
untuk selalu saling menguatkan dan saling mengingatkan, dan sekaligus juga memang kita harus menerima tantangan ini, memperjuangkan. Karena kalau bukan kita semua, gitu kan, tentu justru kita akan makin termarginalisasi. Saya kira itu, Pak Granbek. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Sigit. Mungkin kita ada lagi nih yang bertanya panjang sekali dari Bapak Thomas Bujarman. Tapi kalau saya boleh rangkum, bagaimana kita bisa mengkomunikasikan kepada pemerintah itu mengenai upaya dalam membuat program kerja based on research. Jadi mungkin research driven government itu bagaimana kita bisa sebagai ilmuwan, sebagai saintis berkomunikasi dengan para regulator. Tadi kan Bu Ayen sempat singgung mengenai sistem, Prof. Arief, Prof. Sigit juga menyinggung mengenai sistem. Tapi bagaimana kemudian kita sebagai kalangan ilmuwan ini kemudian bisa bekerja sama hand on hand dengan para pembuat regulator, karena bagaimanapun ya apa yang kita kerjakan, Indonesia merupakan negara hukum, itu bergantung dengan aturan juga kan. Bagaimana kemudian bisa bekerja secara bersama-sama? Mungkin dari Bu Ayen, silakan. Terima kasih. Tadi saya ingin sedikit gitu yang menanggapi contoh dari Prof. Sigit gitu ya. Silakan. Saya sih ingin satu sisi sangat benar gitu ya. Jadi bahwa harus ada kayak pelatihan, kesetaraan dan ngapain gitu. Tetapi yang terjadi di kita ini kan sebenarnya bukan tidak ada pelatihan, malah kalau misalnya urusan menulis, urusan apa itu kayaknya udah sampai bosen deh itu. Cuman yang masalahnya adalah yang dilatih orang lain, yang menulis orang lain gitu, yang produktif ya kan. Kita bisa perhatikan di universitas itu kayaknya yang produktif itu, yang menaikkan ranking universitasnya ngapain itu hanya kumpulan kecil orang, dan itu saja. Yang lainnya menikmati hasil akhir kerja koleganya yang mungkin cuma 5-10% gitu. Dan juga ada kecenderungan di dalam sistem kita tidak bisa membedakan antara orang-orang yang sudah mendapatkan di sisi manajemen, tapi kan gini, kalau kita milih di manajemen pasti harus ada yang kita korbankan gitu kan. Jadi kalau kita mau di manajemen terus mengikuti semua pelatihan karena kita orang yang paling duluan tahu suratnya, terus kita yang mendaftar semua ngapain, tapi yang berprestasi dan yang harus dimajukan tuh dosen lain, dan itu kan juga terjadi. Jadi kalau menurut saya itu lebih kepada arahannya jelas, tapi tata kelola dan localize-nya enggak. Jadi kewibawaan, kejujuran, kemampuan mengelola di universitas itu, saintis, akademisi itu belum tentu kan kita sudah tahu ya, sangat bagus prestasinya, ngapain gitu. Tapi saat jadi dekan, jadi rektor, atau jadi apa, itu belum tentu memiliki skill manajemen yang sangat bagus menjalankan semua itu. Jadi itu barrier yang sangat jelas. Sudah sistemnya unclear atau adjustment atau adopsi sistemnya parsial, dari awalnya A di discount atau diintegrasikan dengan pemikiran lokal atau ngapain, akhirnya semakin nggak jelas. Jadi menurut saya rerouting dalam melihat itu semua sistem ini dan transformasi itu penting. Dan kalau kedekatan bagaimana saintis dekat untuk bisa diadopsi, itu kadang-kadang juga menimbulkan konflik of interest kan. Itu kadang-kadang yang saya lihat di universitas pimpinan itu ada keinginan kerjasama yang sangat erat sehingga memberikan reward yang salah, sampai saking salahnya honoris causa misalnya ya, untuk tidak tepat atau ngapain ya, karena ada conflict of interest untuk sesuatu, mungkin bargaining atau ngapain gitu ya. Nah, jadi kedekatan-kedekatan untuk bisa diadopsi, apakah itu hasil riset, ataukah ingin mendapatkan jalur ekspres, mendapatkan akses sesuatu. Nah, ini kadang-kadang juga membuat integritas akademik kita tercoreng gitu ya. Tetapi juga ada pemahaman bahwa kalau kita terlalu berintegritas, mungkin kita akan jadi sangat lemah dalam memproduksi. Padahal ini salah.
integritas akademik itu untuk diadopsi setinggi mungkin, malah untuk tadi juga udah disebut sama Prof. Sigis dan Mas Arief, kata kuncinya itu malah akan membuat orang itu akan bisa kreatif karena standarnya jelas gitu, malah gitu ya. Tapi ada kecenderungan pemikiran kalau itu alurnya jelas dan yang ngapain nanti kita nggak produktif gitu. Nah ini ada yang juga agak silang itu. Jadi itu aja. Terima kasih. Ya, mungkin Prof. Arief ingin menambahkan sesuatu? Masih mute, Prof. Masih mute. Boleh sekalian menjawab pertanyaan yang baru datang. Iya. Bagaimana caranya menjadi ilmuwan sejati? Sedikit aja komen. Jadi kalau saya mungkin saya ingin sharing dari saya sendiri aja. Upaya yang saya terus-menerus coba untuk lakukan. Saya hanya mengingatkan kepada saya dari saya sendiri gitu ya, bahwa ilmu pengetahuan itu tidak mempunyai cross national boundaries. Itu satu. Ilmu pengetahuan itu global, tidak dibatasi oleh paspor, tidak dibatasi oleh batas negara, sehingga rule yang berlaku, yang benar itu adalah rule global. Gitu loh. Kita tidak eureka moment itu tidak hanya di konten dalam satu negara, nggak bisa. Kalau eureka-nya ada tempat lain ya nggak bisa eureka di sini. Jadi science itu global, sehingga apa? Walaupun banyak kacau balau di kita, tetap kita itu harus berpegang pada integritas akademik yang dipakem secara universal. Contoh misalkan, saya itu nggak mau misalkan saya selalu menolak, hati-hati kalau mahasiswa saya publish di jurnal yang nggak jelas, nama saya dimasukin, saya nggak mau. Kenapa? Karena saya dinilai oleh rekan saya di Inggris, di Amerika gitu loh. Kalau ketahuan misalnya Pak Prof. Arief ternyata jurnalnya diabal-abal semua gara-gara Inggris jurnal, ya saya nggak diajakin lagi gitu. Atau saya melakukan praktek-praktek yang tidak berintegritas, walaupun di kita aman, tapi di luar nggak aman. Jadi akhirnya in my interest to keep the academic integrity intact. Dan saya rasa kalau kita mau menjadi saintifis sejati, kita harus berpikir global. Jadi kita tidak akan lolos lah gitu lah kalau kita melakukan sesuatu yang tidak berintegritas. Kalau kita berpikirnya itu global. Pak, kan saya berpikirnya mah lokal, nasional. Ya, you won't be a true scientist. Kalau kita hanya berpikir, saya mau jadi jago kandang. Ya, nggak bisa jago kandang. Kalau jago kandang ya silahkan, jago kandang nggak akan maju-maju. Buat apa hidup juga kalau hanya jago kandang? Itu sih prinsip yang ingin selalu saya pegang. Barangkali itu saya tambahin. Terima kasih. Terima kasih Prof. Berarti integritas akademik pun nanti akan sejalan langsung dengan reputasi akademiknya ya. Oke. Selanjutnya, ini ada pertanyaan dari Ibu atau Mbak Dewi dari CNN Indonesia. Ini cukup ini ya, to the point ya. Kudos untuk Prof. Sigit dan dosen UGM yang sudah speak up mengenai gelar kehormatan. Apakah sikap UGM akan diikuti oleh universitas lain atau diadopsi oleh ALMI sebagai sikap akademik? Nah, ini kalau Prof. Sigit dari UGM ya, kalau Prof. Arief dari Unpad mungkin tidak secara mewakili institusi ya. Tapi apakah sikap yang ditampilkan oleh teman-teman dari UGM menolak secara tegas, tadi Prof. Arief juga sudah menyitir mengenai critical mass, ini apakah sebaiknya juga diikuti oleh kampus-kampus lain kemudian akhirnya bergabung membentuk satu critical mass yang lebih besar lagi, Prof. Arief? Saya rasa iya, dan karena critical mass itu pasti ada gitu ya di antara teman-teman, dan yang penting kita tetap bersuara aja gitu dan kita berargumen gitu loh. Di Unpad juga sudah beberapa kali kita ada upaya-upaya itu dan kita ajak diskusi aja gitu. Misalkan contoh lah, sekali kita saya misalkan cara berdebat saya misalkan sekali kita memberikan gelar kehormatan, itu reputasi kita belum tentu itu hancur, saya bilang. Sementara saya pakai bahasa metrik ya. Sementara QS sama THR ranking itu kan 50% academic reputation. Yes. Ngapain kita capek-capek kalau gitu pengen naik-naikin ranking gitu, satu. Terus kedua, saya selalu ingetin institusi itu bukan milik 1-2 orang elit. Itu milik semua orang. Jadi kalau ada seseorang yang ingin membuat sesuatu yang meruntuhkan nama baik universitas,
itu bukan punya dia itu. Jadi seolah-olah dia menjual sesuatu aset milik orang lain dia jual gitu. Nah, itu berarti itu pengkhianatan. Saya bilang gitu. Terus yang ketiga saya selalu sampaikan kepada teman-teman bahwa apa istilahnya jangan coba hargai rekan-rekan yang lain yang banyak berkorban, bekerja keras untuk universitasnya, mengorbankan berbagai hal. Misalkan dulu harusnya dia bisa terus berkarir di Amerika, di Inggris, tapi datang ke kampus kita untuk mengabdi gitu ya. Kemudian tiba-tiba kita rusak aja gitu dengan cara seperti itu kan, mengkhianati mereka gitu. Mereka juga sakit hati pasti kayak gitu. Nah, contoh-contoh itu argumen-argumen narasi-narasi seperti itu yang selalu kita sampaikan kalau ada niatan-niatan yang kurang baik, ingin transaksional itu dapat gelar-gelar seperti itu. Alhamdulillah sampai sekarang masih, tapi ya tetap kita harus saling menjaga lah gitu barangkali. Terima kasih Prof. Arif. Dan kalau sudah seperti itu satu kali saja, itu sudah rusak susu sebelangga ya. Iya. Terima kasih. Ini ada pertanyaan menarik dari salah satu audiens, Mas atau Pak Fahrudin Anggara Putra. Mungkin kalau saya rangkum kan terlalu panjang, itu bagaimana pengaruh kekuasaan eksekutif terhadap kita sebagai akademisi yang tentunya punya kebebasan dan integritas. Saya rasa juga banyak dari kita yang punya pengalaman-pengalaman sendiri, konflik of interest yang mungkin terkait dengan kekuasaan eksekutif. Itu bagaimana Bu Ayen? Ya, terima kasih ya. Jadi saya pikir itu tadi seperti yang saya katakan itu. Jadi kalau dari leadership-nya, dari leadernya saja, dan juga kemampuannya memimpin itu sudah tidak memiliki integritas akademik, nah itu kan konflik interest-nya berlangsung luar biasa gitu kan. Nah itu akhirnya tadi sebenarnya 90% itu mungkin orang baik-baik yang integritas akademiknya baik, tetapi karena di dalam integrity juga ada courage, orang-orang juga mungkin belum tentu berani gitu ya kan. Nah, ini yang jadi sangat sering gitu. Atau kadang-kadang bukan nggak berani juga ya, tapi ya cuek lah karena kan bukan masalah saya gitu kan. Atau apa. Jadi kalau menurut saya sih buruk ya, itu yang berlangsung selama ini. Dan tadi juga ada kesan nih kalau kita kerja di universitas ya, itu kan tahun ke tahun administratively-nya itu banyak banget gitu kan, administratif. Dan pendidikan Indonesia kan dinilai dari nilai APK ya, semakin banyak yang terdaftar semakin bagus gitu kan. Nah jadi kayak pabrik apa ya, volumus aja gitu, very bulky work gitu, ngapain gitu. Jadi terus kan juga masih konsepnya antara politeknik dan universitas ngapain, jadi agak itu ya, sehingga kadang-kadang itu semua jadi satu. Nah kemudian yaitu kita karena kecapean juga ya udah membiarkan gitu. Jadi kalau menurut saya pengalaman yang dikemukakan oleh Fahrudin ini di sini itu akan menjadi hal yang sangat umum mungkin di tempat beberapa yang lain juga gitu ya, bahwa konflik of interest, bahwa orang-orang bisa menekan yang lain untuk memberi nilai, menamatkan seseorang, kemudian memutuskan siapa yang jadi pembimbingnya, kemudian yang bagaimana. Nah itu sering sekali memilih siapa di dalam grupnya, yang nggak cocok dikeluarkan. Ngapain, saya rasa itu tidak hanya praktek di satu tempat dan ini yang harus kita sama-sama sesama dosen harus punya garis baseline di mana yang kita nggak boleh lewati gitu. Karena kalau tidak, ya tadi seperti yang dikatakan Mas Arief dan Prof. Sigit juga gitu. Akhirnya ya kalau kita nggak punya integritas dari sejak awal, nggak punya standar, ya beramai-ramai lah punya standar gitu kan. Nah, secara global baik itu baik, membunuh itu selalu salah, mengambil hak orang lain selalu salah, memberikan reward pada orang yang salah, yang tidak cocok ya salah, ngapain. Jadi saya rasa kita bersama-sama lah, kalau tidak praktek itu selalu akan ada, dan ini akan membuat kita ya mungkin hanya 10% aja yang dari itu, tapi akan mencoreng keseluruhan produktivitas di kita gitu. Karena kita bisa lihat ya yang sering mendaftar di tadi yang kayak apa ya, paper-paper yang nggak benar kan kelompok-kelompok tertentu itu aja.
yang lain tuh tidak pernah gitu misalnya ya kan. Tapi itu juga terjadi, saya nggak tahu, mungkin banyak juga teman-teman tahu kasus yang melawan CBC kalau nggak salah di 2015 ya, yang ada ilmuwan yang parah banget memfalsifikasi dan juga sekaligus fabrikasi yang mendapat lawan dari CBC, kemudian dia tampil di CBC menceritakan hebatnya dia menemukan A, B, C, D, kemudian dia dibawa ke pengadilan sama CBC yang didenda 132 juta mungkin waktu itu dolar, sempat jadi kasus besar di 2015 gitu. Nah itu adalah saintis yang terkenal awalnya gitu juga kan. Jadi saya sih setuju sekali dengan Mas Arief tadi, harus ada pandar kiri ya kan, famous but ya you have to ini ya, tahu konsepnya dan juga tahu ininya ya, falsafahnya gitu. Terima kasih Bu Ayer. Ini sebenarnya sudah jam 5:10. Kita janjinya 1 jam. Tapi saya ingin menutup diskusi kita hari ini itu dengan suatu tone yang positif. Bahwa tadi banyak sekali banyak sekali masalah, dan tahap sebelum kita sembuh, sebelum kita bisa memperbaiki diri itu adalah sebenarnya mengakui, admit bahwa kita banyak kekurangannya di mana-mana, dan dari situ kita bisa memperbaiki dan lebih baik ke depannya. Nah, saya ingin pendapat penutup dari masing-masing pembicara kita di hari ini. Mungkin saya akan mulai dari Prof. Sigit, kemudian Prof. Arief dan Bu Ayen. Bagaimana harapan ke depan? Bagaimana melihat ke depan? Bagaimana kemudian integritas akademik, kebebasan akademik ini bisa menjadi perangai saintifik dari masing-masing kita akademisi di Indonesia. Silakan Prof. Sigit. Baik, terima kasih Mas Gandus. Saya kira ada 2 hal yang selama ini menjadi keyakinan saya ya. Pertama adalah ketika kita memilih posisi atau profesi atau pekerjaan, kita menyadari betul apa sebenarnya misi fundamental dari keberadaan atau posisi kita itu. Nah, ini yang bagi saya menjadi pegangan dan selalu menjadi pembeda untuk banyak hal yang seringkali mungkin berada dalam situasi yang dilematis. Seperti misalnya begini, beberapa kali saya dimintai rekomendasi atau permohonan petinggi, entah itu mantan direktur BUMN, pejabat eselon 1, atau politisi, atau bahkan yang masih menjabat sebagai pejabat negara untuk mengajukan dirinya, gitu kan, untuk menjadi guru besar kehormatan atau whatever namanya. Gitu kan. Tapi selalu saya mengembalikan itu pada sebenarnya misi fundamental saya sebagai akademisi, sebagai dosen, dan sebagai institusi pendidikan tinggi yang saya menjadi bagian dari itu apa. Kalau itu sesuai dengan misi fundamental, tentu akan mudah bagi saya untuk mengambil keputusan. Yang pertama. Yang kedua adalah di kita ini seringkali ada silent majority, mayoritas yang diam sebenarnya. Kalau misalnya, tadi teman-teman kan menyebut, kenapa kok UGM ada yang menyampaikan protes. Saya yakin sebenarnya yang kami lakukan itu juga suara hati dari Bapak Ibu dan teman-teman seluruh atau mayoritas dosen di Indonesia. Karena itu adalah tindakan yang atau policy atau kebijakan atau proses yang mencerminkan diskriminasi atau ketidakadilan. Teman-teman dosen yang bergelut dengan belitan regulasi, beban kinerja, dan yang lain-lain, bahkan untuk mendapatkan sertifikasi dosen saja harus jungkir balik, nungging-nungging gitu kan. Tapi pada saat yang sama kita menyaksikan hal yang dengan mudah, dengan kasat mata, bertentangan dengan hal-hal yang dijalani oleh teman-teman ini. Tapi kan tidak semuanya berani menyampaikan. Jadi ada silent majority. Nah,
Kenapa ada silent majority? Itu karena dugaan saya adalah tidak percaya diri. Sebenarnya kalau kita semua percaya diri bahwa kita punya dignity, kita punya peran dan kita punya kontribusi, bahkan kita punya kewajiban sejarah, maka lebih mudah bagi kita untuk mengkonsolidasikan sikap atau tuntutan atau bahkan program yang bisa memperbaiki keadaan ini menjadi lebih cepat, lebih baik. Saya kira itu. Terima kasih, Mas Gandrik. Terima kasih, Prof. Sigit. Silakan, Prof. Arif. Boleh, mungkin saya akhiri ya dengan mengutip salah seorang Profesor Randy Post. Dia adalah profesor ahli robotik ya dari Carnegie Mellon yang sudah meninggal dunia ya, karena dia kena kanker. Dan di last lecture-nya dia bilang seperti ini. Tembok ada di hadapan kita, mungkin itu adalah perintah kita untuk mengitarinya. Gitu. Artinya berarti tembok jangan menjadi kita putus asa. Kemudian kita kabur tinggalkan tembok itu. Tapi jangan-jangan tembok itu kalau kita lalui terus di ujung-ujungnya itu ada gitu, kita bisa puteri, akhirnya kita bisa kebalik tembok itu. Itu suasananya seperti itu sekarang. Udah banyak sekali concern, banyak sekali masalah gitu ya. Tetapi kita jangan putus asa gitu loh. Kita mungkin bisa cari cara apapun untuk melakukannya. Kalau kita putus asa ya susah gitu loh. Nah, untuk itu mungkin ada 3 strategi yang selalu saya sampaikan ke teman-teman. Strategi yang pertama itu adalah luruskan niat. Itu. Karena yang namanya kejujuran mah di mana-mana sama. Jadi niat kita apa, luruskan aja itu, selalu ingat itu ya. Terus yang kedua, kalau kita udah bisa meluruskan niat, itu kita edukasi ke teman-teman yang lain, itu satu. Ya. Nah, yang terakhir, yang ketiga, itu saya bilang, saya kasih istilah itu advokasi. Jadi kita tahu bahwa masalah yang timbul ini juga karena sistem, bukan karena orangnya kurang lurus niat, tapi yang lurus niat juga bisa agak-agak belok kalau sistemnya menggung seperti itu. Jadi caranya bagaimana? Ya caranya kita advokasi supaya sistem itu diperbaiki. Untuk teman-teman yang punya kedekatan dengan sistem, dengan orang-orang di Jakarta, di parlemen, di sana, itu selalu kita sampaikan sehingga kita juga lama-lama sistem akan bisa berubah, dan itu terjadi. Contoh misalkan saya pernah sampai 3 tahun berjuang untuk memperjuangkan agar agar jurnal itu impact faktornya Science Tech dan Humaniora itu nilainya dibedakan. Itu saya perjuangannya 3 tahun sampai ternyata akhirnya berhasil. Sekarang dibedakan. Dulu enggak. Itu contoh. Jadi tembok itu ada for us to walk around it. Maybe itu akan lebih baik. Itu lebih positif tone-nya. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Prof. Arif. Silakan, Bu Ayan. Ya, terima kasih juga terima kasih buat para peserta di sini untuk juga belajar dari Mas Arif dan Prof. Sigit. Ya, betul. Kalau kita di bidang edukasi, ya tentu edukasi itu kan suatu proses ya, lifelong learning juga buat kita semua. Jadi integritas akademik, ya kalau pemikirannya hanya sangat singkat, jadi misalnya tadi S1, S2, S3 nggak kuliah, ya udah tetap bisa tamat S3, ngapain gitu, karena punya konflik of interest atau apa, ya kita kan lagi merusak sistem kita sendiri, dan juga yang bersangkutan kemungkinan kan nggak bisa menunjukkan prestasi juga. Jadi kita lagi merusak keseluruhan sistem pendidikan Indonesia gitu, bagaimana kita akan bersaing ke depannya. Nah, kalau prinsip, saya sih selalu pada diri sendiri dulu ya, dan juga mungkin tuh bagus buat kita semua. Jadi kita mengencourage diri kita untuk menjadi best version, jadi versi yang terbaik, becoming best version tapi of ourselves, jadi dari kemampuan diri kita gitu. Jangan menjadi orang terbaik yang berdasarkan kayak apa ya, menyontek yang lain gitu, harus seperti orang ngapain gitu. Jadi becoming the best version lah of ourselves gitu. Jadi berdasarkan kemampuan kita, minat kita gitu. Saya rasa mungkin itu yang paling ini ya. Dan bagi yang berada memiliki posisi pada manajemen ya, yang memimpin, ya tolonglah juga gitu kan untuk gapnya diperkecil gitu dari waktu ke waktu, dan tidak segan-segan belajar, dan juga tidak segan-segan menetapkan reward dan punishment di dalam sistem integritas. Sayang sekali kalau integritas itu atau etika, itu yang paling sering kalau etika ya untuk mahasiswa tuh, kalau di tingkat anak muda aja gitu ya, itu hanya dipandang kayak dari
pakaian harus rapi, ngomong harus rapi, menulis SMS harus kayak apa ya, banyak sekali apa ya, salamnya sampai panjang banget, 3 halaman mungkin baru sampai intinya. Menurut saya itu keliru gitu, atau ngapain gitu. Jadi bagaimana nanti kalau dia menjadi seorang pejabat gitu kan dari sejak mudanya gitu. Itu aja. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Ayen, Prof. Arief, Prof. Sigit atas insight-nya, sharing-nya yang luar biasa. Kita betul bahwa sekarang kondisinya masih mungkin kurang sana sini, tapi kita punya harapan dan kita optimis bahwa kedepannya kondisi integritas akademik, kebebasan akademik kebebasan sains di Indonesia itu akan semakin bangkit, semakin kuat. Saya terima kasih kepada seluruh partisipan, lebih dari 70 yang setia dari awal sampai akhir penghujung acara kita ini menemani kita semua. Dan untuk menutup, izinkan saya mengutip tulisan dari tokoh yang sangat terkenal, Tan Malaka, dalam bukunya yang tersohor Madilog. Itu beliau bilang seperti ini, dan saya kutip, "Walaupun Indonesia terkaya di dunia, tetapi selama sains tidak merdeka seperti politik negaranya, maka kekayaan Indonesia ini bukan akan menjadikan penduduk Indonesia senang, melainkan semata-mata akan memusnahkannya seperti 350 tahun di belakang ini." Semoga kita semua menjadi bangsa yang semakin besar, semakin baik, khususnya dalam bidang sains di masa yang akan datang. Terima kasih untuk kita semua, para pembicaranya. Sampai jumpa pada acara Almi Scientist Series yang berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.